Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2, di mana soalnya itu adalah sumber suara A dan pemantul B bergerak langsung dengan cara saling mendekati satu sama lain terhadap udara. Kecepatan sumber A adalah 29,9 meter per second, kecepatan pemantul B adalah 65,8 meter per second, dan kecepatan suara adalah 329 meter per second. Sumber tersebut memancarkan gelombang dengan frekuensi 1200 Hz sebagaimana diukur dalam kerangka acuan sumber. Tentukan yang A dalam kerangka acuan pemantul, berapa frekuensi dan panjang gelombang suara yang tiba. Kemudian yang B, dalam kerangka acuan sumber, berapa frekuensi dan panjang gelombang suara yang dipantulkan kembali ke sumber. Sini kita bisa ditulis, diketahui Fs itu 1200. Kemudian ada kecepatan suara 329 meter per second. Kemudian ada V A itu 29,9 meter per second. Dan PB itu 65,8 meter per second. FP itu sama dengan V suara ditambah dengan V pemantul per V suara dikurang dengan V sumber dikali dengan frekuensi sumber. Karena acuannya berada di B, maka pemantulnya adalah B dan sumbernya adalah A. V suara 329 ditambah dengan VB 65,8 per 329 dikurang dengan VA 29,9 dikali dengan frekuensi suara 1200 Hz sama dengan hasilnya kurang lebih 1580 Hz. Kemudian ditanyakan juga panjang gelombang. Lambda sama dengan V per FP. V-nya tadi 329 per FP-nya 1580. Sama dengan didapatkan hasil kurang lebih 0, aduh, 0,208 meter. Kemudian untuk soal yang B, acuannya adalah sumber, berarti acuannya adalah di A. Maka FP kita namakan FP aksen sama dengan rumusnya masih sama V ditambah VP per V dikurang VS. Dikali dengan kita mengalikannya dengan frekuensi sumber, namun karena frekuensi sumbernya adalah dari B, maka dikali dengan frekuensi pemantul yang tadi kita kerjakan di A. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya. 329 ditambah karena acuannya di A, maka kecepatan pemantulnya adalah VA, maka ditambah dengan 29,9. Kemudian VS-nya adalah VB, 329 dikurang dengan 65,8. Dikali dengan FP yang tadi, 1580. Dapatkan hasil kurang lebih 2160 Hz. Kemudian ditanyakan juga panjang gelombang, V per FP aksen 329 dibagi dengan 2160. Dapatkan hasil kurang lebih 0,152 meter.
Kemudian di sini ada soal nomor 4. Untuk soalnya, pada rangkaian listrik di bawah ini, GGL baterai epsilon 1 sama dengan 6 volt, epsilon 2 9 volt, dan epsilon 3 6 volt. Resistansi resistor R1 6 ohm, R2 9 ohm, dan R3 6 ohm. Tentukan arus pada resistor R2 dan beda potensial antara titik A dan B. Sini kita bisa menggambarkan dulu sebagai gambaran R1-nya ini 6 ohm, ini juga 6 ohm, R3-nya 6 ohm juga 6 ohm, kemudian R2-nya 9 ohm. Kemudian ini kita bisa bikinkan arah arusnya, ini I1, ini I2, ini I3. Kemudian arah loopnya ke sini, ini loop 1, yang ini, yang ini ke sini. Oke, dikarenakan tadi ada kesalahan teknis, saya akan mengerjakannya di sini. Untuk eh, loop pertama, kita kerjakan loop 1. Aduh. Nah, untuk loop 1 itu kita bisa tuliskan rumus terlebih dahulu. Sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikali dengan R sama dengan 0. Untuk loop yang pertama dia mengenai epsilon 1 bagian positifnya, kemudian mengenai epsilon 2 di bagian negatifnya, kemudian karena dia loopnya searah dengan arus, maka arus yang I1 maka ditambah I1 dikalikan dengan R1 ditambah I1 dikalikan dengan R3, dan karena dia searah dengan arus I3 maka ditambah I3 dikalikan dengan R2 sama dengan 0. Kita bisa masukkan angkanya. Untuk epsilon 1 itu 6 dikurangi dengan epsilon 2 9 ditambah I1 dikalikan dengan 6 tambah I1 dikalikan dengan 6 dan I3 dikalikan dengan 9 sama dengan 0. Bisa kita tuliskan min 3 ditambah 6 I1 ditambah 6 I1 ditambah 9 I3 sama dengan 0. 12 I1 ditambah 9 I3 sama dengan 3. Kemudian untuk loop 2, tulisan kembali rumusnya, sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Untuk loop 2, pertama dia mengenai epsilon 2 di bagian positif dan mengenai epsilon 3 di bagian negatif. Kemudian arah loopnya berlawanan dengan arah arus yang I3, maka dikurangi I3 dikalikan dengan R2, dikurangi I3 dikalikan dengan R3, dan dikurangi I2 dikalikan dengan R1. Eh, salah, ini harusnya R2. Penghapus. Oh ini, R2 sama dengan 0. Kemudian kita tinggal masukkan angkanya. Untuk epsilon 2 tadi 9, dikurangi dengan epsilon 3 6, dikurangi I3 dikalikan dengan 9, dikurangi I2 dikalikan dengan 6, dan I2 dikalikan dengan 6 sama dengan 0. Saya kita tuliskan 3 dikurangi 9 I3 dikurangi 6 I2 dikurangi 6 I2 sama dengan 0. 9 I3 dikurang 12 I2 ditambah sama dengan 3 karena dia pindah ruas. Kemudian ada yang namanya
I1 ditambahkan dengan I2 sama dengan I3. Maka bisa kita tuliskan juga I1 ditambah I2 dikurang I3 sama dengan 0. Untuk mencari I1 dan I2-nya, kita bisa gunakan dari sini. 12 I1 sama dengan 3 dikurangi dengan 9 I3. I1 sama dengan 3 dikurangi 9 I3 dibagi dengan 12. Yang ini juga sama. 12 I2 sama dengan 3 dikurangi 9 I3. I2 sama dengan 3 dikurangi 9 I3 dibagi dengan 12. Dan kita substitusikan. I1 dan I2, maka I1 tadi 3 dikurangi 9 I3 dibagi dengan 12. Ditambah dengan 3 dikurangi 9 dikali I3 dibagi dengan 12. Dikurangi dengan I3 sama dengan 0. Ini bisa kita kali 12 semuanya menjadi 3 dikurang 9 I3 ditambah 3 dikurangi 9 I3 dikurangi 12 I3 sama dengan 0. 3 ditambah 3, 6. Ini 9, 9, 18. Dikurang min 18, min 12. Min 30 I3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, 30 I3 sama dengan 6. I3 sama dengan 6 per 30. Oh iya, kan tadi soal di A tuh dicarinya arus yang di R2. Yang R2 itu menggunakan I3, maka kita mencari I3-nya. Berarti I3 6 per 30 sama dengan 1 per 5 atau sama dengan 0,2 ampere. Kemudian ini kita tandakan dulu, ini adalah soal yang A. Kemudian untuk soal yang B, itu kita diminta untuk mencari beda potensial antara titik A dan titik B. Pada potensial titik A dan titik B terdapat epsilon 2 dikurangi dengan I3 dikalikan dengan R2. Tadi epsilon 2 adalah 9 dikurangi I3 adalah 0,2 dikalikan dengan R2 9. 9 dikurangi 1,8 sama dengan 7,2 volt. Inilah beda potensial di titik A dan titik B. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.